Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Herman Syazali, SPD. Saya guru SMP Negeri 3 Situluri. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 di LPTK Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan ini, saya mempresentasikan hasil pre-teaching saya, kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui daring. Rangkaian pembelajaran merupakan rangkaian dari perancang perangkat pembelajaran yang meliputi 1. RPP, 2. Bahan ajar, 3. Media pembelajaran, yang keempat LKPD, dan yang kelima instrumen penilaian. Berikut ini saya menyampaikan video pre-teaching saya. Mari kita menyaksikan bersama. Baik, terima kasih. Sebelum kita menampilkan materi kita, terlebih dahulu saya sapa anak-anak kami semua. Selamat sore. Sore. Masih semangat? Masih semangat. Oke, saya berikan penyemangat bagi anak-anak kami supaya nanti ke depannya lebih semangat lagi dalam belajar. Yang pertama dulu, saya berikan gambaran untuk menyampaikan semangat bagi anak-anak kami. Kalau saya bilang 5S, ya anak-anak kami menjawab semangat. Kalau saya bilang semangat, 5S. Dan juga anak-anak kami mukanya harus senyum. Karena 5S itu senyum, sapa, salam. Dan ada lagi hal lainnya seperti surga. Jadi biar lebih semangat lagi, supaya sedikit ada senyumnya, ya mudah-mudahan anak-anak kami lebih semangat dalam menerima materi pembelajaran, demikian juga dan tugas-tugas kelompok lainnya. Baik, biar saya arahkan. Yang pertama saya bilang 5S, kalian menjawab nanti semangat. Ya. 5S. Semangat. Semangat. 5S. 5S. Saya ulangi supaya lebih semangat lagi. 5S. Semangat. 5S. Oke, baik. Terima kasih kepada anak kami, ya sudah semangat. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada yang di atas. Sebelum kita memulai, saya kasih kesempatan kepada anak kami, Suryani Harimisa, untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Bapak Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulaikan kegiatan pembelajaran di saat ini, mari kita berdoa. Doa selesai. Baik, terima kasih pimpinan doa dari anak kami Suryani. Terlebih dahulu saya absen anak-anak kami sebelum kita memulai. Biar saya bacakan nama anak-anak kami. Yang pertama, Aswar Sigit. Hadir, Pak Guru. Yang kedua, Suryani Harimisa. Hadir, Pak Guru. Yang ketiga, Ria Awalina Ningsi. Hadir, Pak Guru. Yang keempat, Pinkang Rumbai. Hadir, Pak. Yang kelima, Alfionita Masau. Hadir, Pak. Yang keenam, Eduardo Srinto. Hadir, Pak. Yang ketujuh, Lisaiman. Hadir, Pak Guru. Yang kedelapan, Vicky Moko Agung. Hadir, Pak Guru. Yang kedelapan, Pak Mahafatir. Ada Mahafatir. Hadir, Pak, hadir. Yang terakhir,
Denny Maruli. Hadir Pak. Ada Denny Maruli? Tidak hadir Pak. Oke. Mungkin ada satu orang yang tidak hadir, mungkin ada kegiatannya di luar ataupun belum datang di sekolah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran awal hari ini, ya, untuk materinya biar di screen tuh. Materinya hari ini adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Terlebih dulu saya perkenalkan nama Bapak di depan, mungkin anak-anak kami baru masuk di kelas 7 ini, ya. Nama Bapak di depan Herman Syazai, ya, mengajar di SMP Negeri 3 Steluri dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Jadi terlebih dulu ya, mari kita mengulas materi kita, ataupun anak-anak kami pernah mengingat simbol-simbol lambang Pancasila. Jadi ada simbolnya lagi. Nanti anak-anak kami akan menyebutkan simbol-simbol lambang Garuda Pancasila. Ya, ada nomor 3. Jadi coba anak-anak kami, ya, untuk mengamati daya berpikirnya supaya lebih luas lagi apa yang kalian ketahui pada simbol Pancasila. Saya Siapa Pak Guru. anak kami yang bisa? Saya Pak Guru. Iya, anak kami Eduardos. Oke. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya adalah bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya adalah pohon beringin. Persatuan Indonesia, sila ketiga, lambangnya adalah rantai. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila keempat, lambangnya adalah padi dan kapas. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya adalah kepala banteng. Oke, Terima kasih, ada Pak lagi yang lain anak kami yang memberikan tanggapan mengenai simbol-simbol Pancasila yang sudah saya tampilkan? Saya Pak, Iya, ya jadi saya ada beda Pak dengan teman Edo. Jadi yang pertama itu gambar bintang ya, dengan perisai hitam di belakang. Itu sila pertama. Sila kedua itu rantai. ya, Sila ketiga itu pohon. ya. Sila keempat itu banteng. Baik, mungkin anak-anak kami sudah mengetahui simbol-simbol Pancasila. Mungkin di bawahnya ada pemaparan simbol-simbol Pancasila yang telah saya paparkan tadi ataupun yang telah saya tampilkan, mungkin simbolnya, ya. Ya. Yang pertama, tanda bintang, ya, mengatakan simbol yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang pertama. Yang kedua, rantai, simbol rantai yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu simbol yang kedua. Yang ketiga, pohon beringin, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, padi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini juga lambang Pancasila yang ada saat ini, di mana yang telah kita pelajari mengenai dasar negara. Jadi lambang dasar negara ini juga, ya, kalau kita lihat ada yang namanya kepala banteng. Kenapa tidak digunakan kepala kuda? Jadi bagaimana menurut anak-anak kami, kenapa harus kepala banteng yang kita gunakan? Kenapa bukan kepala-kepala hewan yang lain seperti kuda
Ada yang bisa menjelaskan? Gimana anak-anak kami? Ada yang bisa menjelaskan Ya mengenai? Pak, karena banteng itu kuat. Oke. Ada lagi? Kalau kuda banyak yang patah kaki di skop oleh. Oke. Ada lagi yang lain tuh itu kurang jelas. Mungkin cukup, Pak Guru. Baik. Kenapa kepala banteng yang digunakan? Karena kalau saya jelaskan ini juga kepala banteng ini masalah kerumunan, ya, ataupun bentuk kelompoknya, ya, sangat memanusiakan manusia ataupun saling, ya, mengamati antara satu dengan yang lain ataupun bisa berkelompok, berkerumunan, berorganisasi. Nah, itu juga di dunia hewan. Beda kalau di dunia, ya, bangsa negara Indonesia, ya, di mana kerumunan ataupun, ya, kemasyarakatan, hubungan sosial antara satu dengan yang lain. Nah, itu juga sesuai dengan arti dari lambang Pancasila. Jadi selanjutnya kita akan mengamati yang namanya indikator ataupun kompetensi dasar yang kita gunakan pada sore hari ini. Yang pertama, kompetensi dasarnya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara Pancasila. Ya, kompetensi yang kedua, mengembangkan sikap bertanggung jawab dan berkomitmen sebagai warga negara Indonesia seperti yang diteladankan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Itu indikator yang kedua. Dan indikator yang ketiga, menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang keempat, menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Itu indikator yang akan kita gunakan, ya, pada materi pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar. Jadi indikatornya pencapaian kompetensi. Yang pertama, mendeskripsikan Pancasila sebagai dasar negara merupakan berkat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Dan yang kedua, membentuk semangat diri sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan selanjutnya, mendengarkan makna arti dari proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan selanjutnya, menganalisis proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan menyimpulkan proses perumusan dan penetapan Pancasila oleh para pendiri bangsa sebagai dasar negara Indonesia. Adapun beberapa tujuan yang kita, ya, pelajari untuk hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran bahasa learning. Yang pertama, menjelaskan peran perumusan Pancasila sebagai dasar negara, itu C yang pertama. Yang kedua, menganalisis proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara, itu C keempat. Yang ketiga, mengurutkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembentukan Undang-Undang 1945, itu C3. Yang keempat, membandingkan pendapat para ahli negara tentang rumusan Pancasila, itu C2. Dan yang kelima, menyimpulkan perumusan dasar negara dalam sidang panitia 9. Nah, sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu, ya, Halo Halo Bandung. Jadi mungkin anak-anak kami supaya lebih semangat lagi, ya, dalam mendengar, ya, mengerjakan tugas nanti yang saya berikan supaya ada semangat, ya. Jadi
kita putar dulu lagu Halo Halo Bandung. Ini juga pernah kita dengar. Jadi kita serentak nanti menyanyikan lagu Halo Halo Bandung ya. Mungkin mikrofonnya diaktifkan dan layarnya juga harus nampak anak-anak kami supaya bisa menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Jadi kita mulai. Bagaimana anak kami sudah dilihat? Sudah, Pak. Oke. Nah, halo, halo, Bandung, halo Bandung, kota periangan, Solo, halo Bandung, kota Oke, tepuk tangan untuk anak-anak kami supaya lebih semangat lagi. Baik, untuk memulai materi kita, mungkin kita ada tadi lagu-lagu yang mengingatkan kita, yang mengenal arti bangsa negara Indonesia. Jadi ada peta konsep yang sudah saya rangkum di sini, anak-anak kami bisa melihat mengenai perumusan dan penetapan Pancasila, ada 3 pembentukan PPU PKI dan perumusan dasar negara, dan yang terakhir penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana anak kami, masih semangat? Oh, semangat. Makasih Pak Oke. Guru. Jadi Semangat. sebelum kita melanjutkan materi kita, ada video yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini ya, bagaimana sejarah negara Indonesia. Mari kita mendengarkan dan melihat video yang telah ada. Baik, anak-anak kami harus dilihat tentang video nanti. Saya kasih diskusi kelompok. Kameranya dinyalakan. Baik, setelah kita mengamati video, ya, anak-anak kami ya mungkin bisa mengamati ya apa yang ada di dalam video tersebut. Jadi saya nanti akan bagi kelompok tuh ya. Untuk kelompok yang pertama, saya baca namanya anak kami, kelompok yang pertama Aswar Sigit, yang kedua Suryani Harimisa, yang ketiga Ria Awalina Ningsi. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Pinkang Rumbai, Alfionita Masau, Eduardo Rinto. Itu kelompok 2. Kelompok 3 Lisaiman, anak kami Vicky, dan anak kami Mahafatir. Jadi setelah mengamati video yang sudah kita tampilkan tadi, coba ada 2 pertanyaan. Jadi masing-masing kelompok nanti memimpin kelompoknya untuk memberikan tanggapan. Adapun pertanyaan, ada 2. Yang pertama, berikan pendapatmu tentang video sesuai materi pembelajaran kita hari ini. Yang kedua, apa saja yang terjadi dalam video tersebut. Jadi saya awali dari kelompok 1 untuk memimpin. Apa saja ya, coba berikan pendapatmu tentang video sesuai dengan materi pembelajaran kita hari ini. Siapa yang memimpin kelompok yang pertama? Coba unjuk tangan. Gimana anak kami Aswar? Iya, Pak Guru.
Ya, izin kami dari kelompok 1 ingin menanggapi video yang sudah ditampilkan tadi di layar. Jadi berkaitan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi di dalam video itu telah membahas terkait rumusan dasar negara ya, Pak Guru. Rumusan dasar negara, di mana rumusan dasar negara tersebut berawal dari usulan 3 tokoh pendiri negara, yakni Insinyur Soekarno. Mungkin jaringan ada yang Kedengaran Pak Guru? kedengaran anak kami Aswar. Iya Pak Guru. Melanjut. Ya Bapak Guru, ya dilanjutkan. Yang kedua adalah Mr. Supomo dan Muhammad Yamin. Jadi masing-masing usulan ke-15 dasar negara yang diusulkan oleh 3 pendiri negara itu dirangkum atau dikerucutkan menjadi 5. Lahirlah Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Belum lama diberlakukan Piagam Jakarta, kemudian mendapatkan protes dari Opsir Kaigun, itu dari selatan ya kalau tidak salah. Itu bahwasanya agar sila pertama dalam Jakarta Charter ini dapat diganti karena atas dasar pemikiran Indonesia ini memiliki agama yang berbeda-beda. Ya, dengan bijaknya kalau dilihat dari pemaparan tadi bahwa pendiri negara kita dengan lapang dada ya siap merubah sila pertama pada Piagam Jakarta dari 7 kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, apa saja yang telah terjadi dalam video tadi ada rangkaian perumusan dasar negara mulai dari sidang yang pertama, sidang yang kedua, bagaimana kemudian ada andil daripada panitia kecil yang 8 orang, yang selanjutnya ada panitia 9. Saya kira itu yang tergambar di dalam video yang telah Pak Guru tampilkan tadi. Baik. Terima kasih. Terima kasih kepada anak kami dari kelompok 1, kita berikan A+. Sekarang untuk kelompok 2 memberikan pendapatnya tentang video yang telah diputar tadi. Jadi kelompok 2 Pinkang Rumbai, Alfionita, Eduardo Rinto, siapa ketuanya yang memimpin kelompok 2 untuk memberikan pendapat tentang video yang telah dilayangkan tadi. Dari kelompok 2, anak kami yang ada di kelompok 2, coba berikan pendapatmu tentang video yang telah dilayangkan tadi. Mana kelompok 2 Pinkang Rumbai, Ria, Alfionita, Eduardo Rinto. Siapa yang memberikan tanggapan? Ada atau udah pada tidur anak kami karena kurang semangat? Mungkin Semangat? saya Pak. Oke, anak kami. Pendapat kami sama dengan pendapat dari kelompok 1 Pak. Sekian, terima Sanksi Pak kasih. Guru. Oke. Bagaimana kelompok 3? Sama semua? Iya Pak. Tidak, Pak. Oke, dari kelompok 3 kami berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dari video yang telah ada. Kalau kami dari kelompok 3 Pak,
Pancasila itu dirumuskan dalam sidang pertama BPU PKI dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni. Dalam sidang tersebut ada 3 tokoh yang mengusulkan tentang rancangan dasar negara, yakni Mr. Supomo, Mama Yamin, dan Insinyur Soekarno. Itu Pak, terima kasih. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, untuk kelompok 2 hampir sama dengan pendapat dari kelompok 1. Jadi mungkin sudah dipaparkan anak kami sesuai dengan tayangan yang telah ada yang kalian sampaikan mengenai bagaimana perumusan dasar negara, siapa saja tokoh-tokohnya, ya. Mungkin anak kami sudah rinci, ya, yang telah ada dalam video tersebut. Baik, kita akan melanjutkan ya materi mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada gambar di bawah ini juga ada potret suasana sidang. Jadi kita akan mengamati gambar, ya, mengamati gambar. Nanti saya berikan kesempatan kepada anak kami 1 sampai 3 orang untuk memberikan pendapat, ya, pada gambar yang ada di bawah. Jadi pertanyaannya di atas, apa yang akan kamu ketahui pada gambar di bawah? Yang kedua, menyimpulkan hasil sidang, ya, pada gambar di bawah. Jadi siapa anak-anak kami yang bisa mengamati gambar, ya, tolong diberikan gimana pendapatnya tentang gambar yang ada di bawah. Siapa anak-anak kami yang bisa memberikan pendapatnya tentang gambar? Saya Pak. Oke, baik. Pada anak kami Pak Mahathir, kami berikan kesempatan. Ya, itu adalah suasana sidang BPU PKI Pak. Oke. Jadi dalam gambar itu terlihat banyak sekali orang yang sedang melakukan rapat untuk menyusun dasar negara Pak. Bagus. Ada lagi anak-anak kami memberikan pendapatnya tentang, ya, potret suasana sidang pada gambar di bawah. Dan anak kami? Ya Pak, saya Pak. Oke, anak kami Lisaiman, coba berikan pendapatnya. Jadi dari tampilan gambar yang ditayangkan di share screen ini, di sini situasi di mana para founding father kita merumuskan tujuan negara yang memang dalam perdebatannya cukup alot karena terjadi silang pendapat antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Tapi syukur itu semua terselesaikan dengan baik sehingga hadirlah Piagam Jakarta, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih kepada anak kami Lisaiman, sudah bagus tanggapannya. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya, gimana anak kami, ada lagi? Oke, gimana anak kami Vicky? Baru nampak. Di mana tadi? Iya Pak. Udah keluar? Ada Pak. Oke. Saya standby Pak. Coba jaringan memang. Oke. Ya, Gimana dari pendapatnya? gambar yang diperhatikan bahwa memang Pak di sidang tersebut sangat alot Pak ya, karena memang awal-awal pembentukan negara dan beberapa tokoh sangat berpengaruh, Soekarno, Mr. Supomo dan lain-lain itu sangat berpengaruh dalam penentuan dasar-dasar negara ini Pak. Oke. Jadi kita harus menghargai negara ini Pak, karena memang ini diperjuangkan sekali Pak memang. Oke, baik, terima kasih anak kami Vicky. Mungkin anak-anak kami yang lain mungkin ada yang sama pendapat, ada juga yang berbeda. Jadi mengingat juga waktu kita lanjutkan materi kita, mungkin suasana sidang ini juga sudah kita mengamati. Nah, pada materi yang pertama adalah mengenai pembentukan BPU PKI. Ya, di sini juga bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Jadi setelah
Belanda menguasai Indonesia, maka Jepang juga memasuki setelah Jepang menyerah, setelah Belanda menyerah ke tangan Jepang. Jadi di mana Indonesia saat itu juga masih dijajah, karena yang memimpin serangan di situ adalah negara-negara Jepang, karena Jepang memberikan ya beberapa masukan terhadap bangsa Indonesia. Ada itu Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia. Jadi Indonesia juga ya mereka ya mengamati pernyataan-pernyataan dari negara-negara Jepang. Ya, adapun beberapa penderitaan yang telah dialami oleh negara kita, di mana penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia ada 3. Yang pertama pelaksanaan kerja paksa, yang kedua pengambilan paksa, dan yang ketiga perbudakan paksa. Jadi ini juga mengenai ya akibat-akibat yang mereka alami ya di Indonesia, baik dia orang-orang bangsa Indonesia, baik dia pemimpin, baik dia ya para pendiri negara, mereka mengalami hal-hal seperti itu ya, tentang bagaimana pelaksanaan kerja paksa, pengambilan paksa, dan perbudakan paksa. Karena yang memimpin negara Indonesia adalah masih dijajah oleh Jepang. Oke, untuk selanjutnya ya, mari kita mendiskusikan kelompok ya, materi yang selanjutnya. Ini juga mengenai diskusi kelompok. Scroll lagi ke bawah. Nah, mari kita diskusi kelompok. Ada 2 gambar ya tentang negara Indonesia yang mereka alami. Yang pertama ya, diskusi kelompok tadi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tolong diberikan bagaimanakah gambar di bawah untuk diamati ya, supaya kita mengamati apa yang dialami oleh bangsa Indonesia ya sebelum merdeka. Ya, pertanyaan yang pertama, siapa negara yang menjajah Indonesia? Dan yang kedua, apa saja yang dilakukan tentara sekutu terhadap bangsa Indonesia? Jadi sudah saya bagi kelompok tadi ada 3 ya, masing-masing kelompok yang memimpin kelompoknya ya, dalam satu kelompok 1 orang. Dan saya akan memulai dari kelompok yang pertama ya, ini juga ruang diskusi ya. Kepada anak kami berikan kesempatan untuk kelompok pertama, Aswar Sigit, anak kami Suryani, Ria Awalina Ningsi ya, mungkin sampaikan pendapat tentang gambar siapa negara yang menjajah Indonesia. Mungkin kelompok 1 ini juga yang belum memberikan tanggapannya, anak kami Suryani Harimisa ya, tolong dipimpin kelompok 1 untuk memberikan tanggapannya ya, supaya didiskusikan nanti. Di mana anak kami Suryani Harimisa sudah keluar untuk memimpin kelompok 1? Mana anak kami Suryani? Oke, selanjutnya dari kelompok 1 Ria Awalina Ningsi. Mana Ya, siapa guru? Iya, coba berikan pendapatmu dengan hasil diskusi kelompok ini pada gambar yang di bawah. Ya, sesuai diskusi kelompok kami, gambar yang ada dipaparkan adalah gambar perbudakan yang ada di Indonesia selama masa penjajahan. Baru siapa yang menjajah Indonesia? Ya, saat yang menjajah Indonesia adalah Jepang. Juga sebelumnya ada juga bangsa-bangsa Eropa. Ya, begitu Pak Guru, terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Untuk kelompok 2, anak kami Alfionita Masau untuk memimpin kelompok 2 setelah mendiskusikan dari gambar yang telah ada.
Di mana anak kami Alfionita? Ya, Pak Guru, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Menurut saya, dari hasil pengamatan saya bahwa yang menjajah negara Indonesia itu adalah Belanda, dan bentuk penjajahan yang dilakukan adalah sistem tanam paksa. Seperti itu, Pak Guru. Terima kasih. Ada satu lagi negara yang menjajah Indonesia. Jepang. Oke. Dengan bentuk penjajahannya adalah rungsa. Kerja rodi. Oke. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 yang memimpin adalah anak kami Lisaiman. Saya aja, Pak. Oke. Baik, kami berikan kepada anak kami Vicky Mokoago. Jadi negara yang menjajah Indonesia itu, Pak, yang pertama itu ada Belanda, kemudian Jepang. Jadi kita 2 kali dijajah ya, Pak ya. Dan di gambar sebelah kanan atau pertanyaan nomor 2 adalah rakyat atau orang pribumi itu memang mendapat penjajahan, dipaksa bekerja dengan upah yang bahkan tidak ada dan makan pun sangat terbatas. Jadi ada kerja paksa, Pak. Itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih dari kelompok 3. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Untuk selanjutnya mungkin sudah sesuai dengan pendapat anak-anak kami tentang hasil diskusi. Untuk selanjutnya ya, kita akan membahas mengenai asal mula ya pembentukan BPUPKI. Mungkin BPUPKI ini juga diketuai oleh Dr. Rajima Widodingrat ya. Ada juga beberapa rangkaian, di mana yang pertama dulu BPUPKI mengadakan sidang resmi dan juga sidang tidak resmi, di mana ini juga BPUPKI mengadakan sidang resmi ini juga ya. Mereka mengadakan sidang resmi pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni ya, dan juga melanjutkan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Itu sidang resmi. Sedangkan sidang tidak resmi ini juga ya, mereka mengadakan sidang dengan memiliki ya anggota BPUPKI ya sebanyak 38 orang ya. Mungkin yang mereka merancang ya pembukaan undang-undang dasar. Nah, itu juga asal mula, baik dia ketua, mungkin ada wakil ketua dari Jepang dan juga ya RP Suroso. Untuk selanjutnya ya materi kita peran para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara. Jadi ada 3 perumus dasar negara Indonesia. Yang pertama Muhammad Yamin. Ada 5 usulannya: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Dan yang kedua Mr. Supomo ya menyampaikan juga 5 dasar negara ya. Ada juga rasa kekeluargaan, dan terakhir Insinyur Soekarno yang menyampaikan 5 usulan dasar negara. Mungkin sudah tertera di gambar, anak-anak kami juga bisa dapat mengingatkan kembali. Oke, selanjutnya daftar hasil sidang BPUPKI. Nah, setelah dibubarkan BPUPKI, maka mereka akan memilih ya anggota PPKI ataupun membentuk yang namanya panitia kecil ya. Panitia kecil ini juga mengadakan pertemuan ataupun mengusulkan yang usulan-usulan yang telah dikumpulkan ya. Ada 99 bagian ya golongan tersebut. Jadi usulan-usulan tersebut juga ya itu yang mereka bahas ya
sebelum dirumuskan yang namanya Dasar Negara Indonesia. Mungkin selanjutnya ada 9 panitia kecil, ya, 9 panitia kecil, ya, mungkin di sekolah lagi di bawah Pak Ketua, ya, panitia kecil di nomor 17. Nah, ada anggota panitia 9, ya. Itu juga usulan-usulan yang mereka buat tadi, yang mereka mengusulkan bagaimanakah rancangan undang-undang dasar negara, ya. Ini juga, ya, 9 nama anggota panitia 9, termasuk ketua dan anggotanya di dalam. Yang pertama diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, ya, dan Erma Ramis, Raden Adi Kusno, Abdul Kahar, Haji Agus Salim, dan Kiai Waji Salim, dan Mr. Ahmad Subomo. Nah, itu juga gambar anggota panitia 9. Dan selanjutnya, ya, mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, ya, mereka menyelesaikan tugas BPUPKI, dibubarkan dan dipilih, ya, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, ini juga dari gambar, ya, Insinyur Soekarno menyampaikan. Dan 3 nama tokoh pendiri negara, ya, pada tanggal 8 Agustus 3 orang tokoh pendiri negara. Yang pertama Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Rajima Widyodi Ningrat. Nah, itu juga, ya, 3 tokoh pendiri negara. Mungkin materi selanjutnya pada tanggal 18 Agustus, ya, 1945, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang. Yang pertama menetapkan undang-undang dasar, yang kedua memilih presiden dan wakil presiden. Yang pertama Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta, dan yang ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi itu hasil sidang yang mereka laksanakan dalam sidang PPKI. Mungkin anak-anak kami sudah mengamati pemahaman penjelasan yang sudah ada. Jadi mungkin tugas-tugas tadi, baik dia kerja kelompok, nanti saya share LKPD-nya dan dikirim melalui WhatsApp. Jadi anak-anak kami, ya, bisa menyimpulkan, ya, tentang materi yang telah kita laksanakan hari ini. Jadi saya berikan kesempatan kepada anak kami, ya, kesimpulan materi yang kalian dengar, yang kalian pahami untuk saat ini. Jadi kami berikan kesempatan kepada anak-anak kami untuk memberikan kesimpulan ataupun dari materi yang telah saya sampaikan. Baik anak kami berikan kesempatan sebelum nanti kita menutup pembelajaran kita hari ini. Gimana anak kami? Anak kami Pinkang, gimana kesimpulannya setelah mendengarkan materi yang telah saya sampaikan? Gimana anak kami Pinkang? Ada juga anak kami yang lain, ya, kesimpulan dari materi yang telah kalian pahami? Ya Pak Guru. Ya. Ya, anak kami Liseman. Ya, jadi menyimpulkan apa yang kemudian ditampilkan oleh Pak Guru lewat pembelajaran yang sudah berlangsung. Jadi di mana bahwa perumusan dasar negara dan perumusan hukum dasar itu sendiri melalui proses yang panjang dan cukup sulit.
Oleh karena dari segi geopolitik, kemudian geopolitik di situasi saat itu Indonesia belum ada pengalaman sebelumnya, Pak Guru, dari tentang bagaimana kemudian menjadi negara merdeka. Nah, tapi syukur itu kemudian boleh terlewati dan dan dari panitia persiapan kemudian berhasil menyusun dasar negara bersama hukum dasar hingga kemudian diproklamasikan oleh Pak Soekarno. Tentu kita tidak dapat membayangkan bila kita tidak menjadi sebuah negara merdeka, maka kemudian situasinya mungkin tidak seperti ini. Kira-kira seperti itu, Pak Guru. Baik, terima kasih yang anak kami pahami mengenai materi pembelajaran kita. Gimana anak kami yang lain? Tidak ada lagi? Sama Pak, sama. Oke. Jadi saya tambahkan sedikit dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini sesuai dengan baik dia pembentukan, perumusan dan penetapan. Nah, ini juga biasanya negara Indonesia ya masih mengalami ya penjajahan ya sebelum negara dinyatakan merdeka. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh negara Indonesia ya yang memberikan nyawanya ya demi kesatuan bangsa Indonesia, demi juga kemerdekaan Indonesia ya hingga saat ini ya mungkin kita sudah merdeka, dinyatakan sudah merdeka, bisa belajar ya tanpa ada gangguan dari negara-negara lain. Jadi itu saja kesimpulan, mengingat juga waktu untuk tugasnya. Jadi diserahkan nanti baik dia hasil diskusi dan ada nanti LKPD yang saya berikan dan anak-anak kami bisa menjawab sesuai dengan aturan yang saya buat di dalam LKPD. Jadi untuk menutup pembelajaran kita hari ini juga terlebih dahulu saya akan menyemangatkan anak kami ya 5S dan semangat sebelum kita tutup ya. Oke, saya pimpin kita, saya bilang nanti 5S anak kami ya akan mengatakan semangat ya. Gimana? Masih semangat anak-anak kami? Semangat. Semangat. Harus senyum ya. Semangat Bapak kami. 5S. Semangat. Oke. Semangat. Semangat. 5S. 5S. Baik, terima kasih kita berikan aplaus untuk anak-anak kami sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Terlebih dulu ya tugasnya diserahkan nanti minggu depan, dan sebelum kita menutup materi pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan anak kami Alfionita memimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih Pak Guru untuk kesempatan yang diberikan. Mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, mungkin minggu depan kita akan melanjutkan lagi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ketua. Demikian hasil pre-teaching saya. Saya ucapkan banyak terima kasih terlebih-lebih kepada Guru Pamo dan dosen pembimbing saya.